Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan. Ada yang menjadikan kekurangannya penghalang hidup, ada yang menjadikannya inspirasi. Kisah ini menunjukkan orang yang keluar dari batasannya untuk menjadi inspirasi. Mereka hanya butuh ketukan cinta. Sejauh ini Anda menyaksikan Diwaker yang mengajak Tapki makan malam bersama teman-temannya menjadi bahan tertawaan teman-temannya yang mengetahui Tapki gagap dan Diwaker yang bertubuh pendek. Spicy chop 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 chop. Tapki dengan cerdiknya tidak membiarkan Diwaker merasa malu di hadapan teman-temannya mengenai tubuhnya yang pendek. Hati Tapki menjadi sangat sedih karena kekurangannya berbicara gagap. Krishna yang menepuknya dengan penuh kasih sayang membuatnya menjadi tenang. Dan rasa sedih yang akan memisahkan Tapki dari semuanya membuat keluarganya terharu. Kisah pun berlanjut. Kenapa Ibu? Ibu merasa sangat kagum, bukan? Kau kelihatan sangat cantik. Semoga tidak ada yang berniat buruk. Aku yang meriasnya, Ibu. Berarti aku juga harus mendapatkan satu tepukan. Ayo ajak dia keluar. Iya, Ibu. Ayo. Ayo cepat, Kak. Foto satu kali saja. Tersenyum. Kakak, perlihatkan tanganmu. Kau pakai mehndi yang indah, kan? Bagus sekali. Coba lihat. Sekarang akan kukirim ke kakak ipar. Jangan. Sudah aku kirim, Kak. Maaf. Fotonya bagus sekali. Mari Kak Diwaker. Ayo, Silakan. Oh, maaf. Silakan. potong seperti biasa ya. Ya ampun, gara-gara motor aku jadi terlambat. Jangan khawatir, Kak. Aku akan cepat. Katakan kumisnya mau diapakan. Jangan sentuh kumis ini. Ini pemberian dewa. Itu istrimu ya? Wah, cantik sekali. Coba aku lihat, Kak. Wah, cantik sekali. Coba ini, lihat. Itu bagus, Kak Diwaker. Bagus sekali, bagus. Sini, aku juga mau lihat. Oh iya, ini, lihatlah. Bukankah ini yang mau menikah hari ini? Wah, cantik sekali. Kau mendapatkan dari mana wanita secantik ini? Itu juga pemberian dewa. Halo? Halo kakak ipar, bagaimana kejutanku? Kakakku terlihat sangat cantik, bukan? Oh, iya. Baiklah kak, ada satu kejutan lagi untukmu. Mau bicara dengan Kak Tapki terakhir kali sebelum nikah atau tidak? Tidak, aku... Kakak ipar mau bicara? Aku mau bicara apa? Ini kesempatan terakhir romantis. Ayo bicara. Ayo. Halo? Halo, Ya? Kau ingin bilang apa? aku mau bilang terima kasih Padamu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk apa? Untuk masuk ke Ke apa? Ayo bicara yang benar. karena kau masuk ke dalam hidupku. Berapa kali kau mengatakan hal yang sama? Kemarin malam kau juga SMS untuk mengatakan hal ini kan? Iya, sebenarnya aku mau mengucapkan terima kasih satu lagi bahwa kau Keluarga. iya, keluargamu sangat memperhatikan aku dan Kalau bicara cepat sedikit. Masa untuk satu kalimat kau perlu waktu seharian? Kau lihat apa? Hah? Tidak pernah melihat orang marah? maaf, aku mau mengatakan kalau kau memperhatikan keluargaku dan
Kau sangat baik, Diwakar. Dan aku beruntung mendapatkan kau dalam hidupku. Kau yang bergerak sendiri jadi kumisnya. Kumisnya. Kumisnya akan tumbuh lagi, Kak Diwakar. Kakak, apa yang dikatakan kakak ipar? Teleponnya terputus. Sini, biar aku sambung lagi. Sudah. Aditi, jangan diganggu ya dia. Oh, kau sudah mulai memperhatikan dia. Biarkan dia datang nanti. Aku akan ganggu dia hingga dia akan lebih ingat aku ketimbang pernikahannya. Menikah? Kakak ipar tidak kelihatan. Itu, di atas sana, lihat. Aku tahu, tapi wajahnya tidak kelihatan. Kalau diangkat topinya, baru wajahnya bisa kelihatan. Kalau ini... Ibu, Bu. Sanju, bawa kalungnya. Ada apa? Aku ingin bicara dengan Ibu. Ayo cepat turun, nanti kita bicara. Ayo. Bu, dengar dulu. Selamat datang, Pak Besan. Aku menyambut semuanya dengan gembira. Pak Besan, mari silakan masuk. Iya. Sebentar. Salam, Nak. Selamat datang. Mari. Mari. Hah? Sebentar, Nak. Som. Nak, ambilkan kursinya. Iya, ayah. Sebentar, Nak. Sebentar. Ayo, Nak. Turun. Iya. Hati-hati. Ayo. Mari. Tunggu dulu. Kenapa buru-buru? Coba perlihatkan wajahmu yang tampan, baru kau boleh masuk. Ayo, buka topinya. Iya, nak. Perlihatkan wajahmu. Kalau kau mau melihat pengantinmu, kau harus mengangkat topimu dulu. Ayo, angkat. Kakak ipar, percayalah padaku. Ikuti saja mereka. Karena kalau kau tidak buka, kau tidak diizinkan untuk menemui kakakku. Ayo, buka. Ayo, cepat. Oh, ya ampun. Kakak, kenapa dia kelihatan aneh? Shh, diam. Kakak ipar, kau kelihatan sangat tampan dan kelihatan sangat muda. Iya, benar kan? Sudah, jangan bercanda terus. Ayo masuk. Mari, Nak. Mari masuk. Ayo, Pak Besan. Mari. Ayo, silakan. Ayo, Nak. Ayo. Pak Pendeta, ini buahnya. Pak Krisnakan, panggilkan putri Anda. Baik, Pak. Hei teman, sekarang jalannya juga pelan ya. Sudah, Dian. Som, panggilkan kakakmu. Iya,
Nah, itu dia. Kakak ipar sudah cukur kumisnya. Kau lihat dulu wajahnya, baru menikah. Bu, ikat selendang kedua mempelai. Sekarang kedua mempelai berdiri untuk memakai kalung. Sekarang ritual mengitari api suci. Tapi sebelum itu 7 janji yang harus diucapkan oleh kedua mempelai. Dan yang pertama adalah mempelai wanita yang akan mengatakannya. Katakanlah, aku akan menghormati suamiku seperti dewa. Aku akan menghormati suamiku seperti dewa. Nah, kau juga harus mengatakan, aku akan menganggap istriku sama seperti diriku dan akan menemani dia sepanjang hidup. Aku akan menganggap istriku sama seperti diriku dan akan menemani dia sepanjang hidup. Nah, sekarang kau katakan, aku akan tetap bersama suami sepanjang hidup dalam suka maupun duka. Aku akan tetap bersama suamiku sepanjang hidup dalam suka dan duka. Kau yang katakan, aku tidak akan meninggalkan istriku dalam situasi apapun juga. Ya, dia tidak akan kutinggalkan. Nah, sekarang kau katakan, aku akan menerima semua jalinan hubungan keluarga suamiku dan akan menjadi pendukung dia dalam hidup ini. Aku akan menerima semua jalinan hubungan keluarga suamiku. Sekarang dalam hidupmu, semuanya akan berjalan dengan perlahan. Mundurkan jarum jamu 1 jam ke belakang. Karena sekarang kehidupanmu akan berjalan mundur. Tidak sesuai dengan waktu. Kau benar. Sekarang selain pendek, kau juga akan jadi pasangan yang serasi. Nah, sekarang kau yang mengatakan, untuk membina hubungan rumah tangga yang baik, kau akan mendengar permintaan istrimu. Janji apa? Aku tidak peduli dengan ucapan ini. Sebelum ucapannya selesai, aku akan jadi tua. Aku tidak mau menikah dengan gadis yang bicaranya gagap seperti ini. Aku tidak mau menikah dengan dia. Aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini. Biwaker, apa yang kau katakan? Apa kau sudah gila? Ayah, bukan kau yang akan hidup dengan dia, tapi aku. Sejak dia masuk ke dalam kehidupanku, hidupku bisa menjadi malapetaka. Di kuil, di hadapan teman-temanku, di jalan, di semua tempat, aku selalu ditertawakan orang. Begitu dia buka mulut, akulah yang menanggung malu, ayah. Orang menertawakan aku gara-gara gadis ini.
Gara-gara dia ya, yang bicara gagap ini. Bukan hanya itu saja, Ayah. Gara-gara dia kumisku jadi terpotong. Ayah lihat kan sekarang? Lihat betapa sombongnya gadis ini. Dia punya begitu banyak kekurangan, tapi dia tidak bisa menerima satu kekuranganku. Dia sengaja untuk merendahkanku, Ayah. Dia muncul di hadapanku dengan memakai sepatu hak tinggi. Dia sangat senang menertawakan aku. Dia sangat senang merendahkan aku. Aku tidak tahan diperlakukan dia seperti ini. Tidak, aku tidak mau menikah. Diwakar, tunggu. Diwakar, apa yang kau lakukan? Sudah, Ayah. Tenang dulu. Saya ingin menikah. Nak Apa yang kau Diwakar, lakukan? tunggu dulu. Sekarang dia sudah tidak mau memakai sepatu hak tinggi. Dia sudah membuang semua sepatu hak tinggi. Karena dia mengerti dirimu. Tapi nanti lama-lama dia pasti akan membuangku juga. Tidak begitu, nak. Kau salah sangka, nak. Iya. Tapki sangat menghormatimu, nak. Dia tidak bisa berbuat sesuatu yang menyakitimu, nak. Dia akan sangat membahagiakanmu. Dia juga akan melakukan apa yang kau perintahkan. Kau tidak perlu sakit hati. Sudahlah, aku tidak bisa menikah dengan dia. Dia tidak akan pernah bisa untuk membahagiakan diriku. Hei, apa kau sadar? Kau tahu apa yang kau katakan? Masa di pelaminan seperti Aditi. ini? Ibu Aditi, keterlaluan. Aku tidak Diam, bisa Aditi. menerimanya. Ibu. Diam. Jangan mengatakan apapun. Kau jangan tersinggung dengan ucapannya. Dia terlalu menyayangi kakaknya. Karena itu dia bicara seperti itu. Dengar, nak. Apapun yang kau inginkan, aku akan berikan padamu, Pak Misra. Dengar, nak. Sudah banyak para tamu dan keluarga berkumpul di sini. Ini tidak baik, kan? Tolong nasihati dia, Pak Misra. Dia tidak boleh begini. Apa yang kau katakan? Kau ingin memaksa? Sudah. Diam dulu. Enak diam. saja aku disuruh diam. Aku sudah mulai bicara. Sejak awal aku tidak setuju. Aku diam hanya karena dirimu. Tapi sekarang aku tidak bisa diam. Kau bisa saja abaikan semua ini. Tapi aku dan putraku tidak bisa. Ayo, nak. Tolong dengar dulu. Apa yang terjadi? Apa kami telah melakukan kesalahan? Aku minta. Tapi percayalah padaku, Tapkiku akan hidup sebagai putri Anda. Dia akan melayani kalian semua. Putriku sangat baik hati. Dia membawa keberuntungan pada kami. Dia adalah putri yang sangat kami sayangi. Pada pagi hari bila aku melihat wajahnya dan pergi bekerja, sepanjang hari aku merasa bahagia. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa serta kebahagiaan bersamanya, Pak. Kalian jangan memutuskan hubungan ini, Pak Misra. Jangan putuskan hubungan ini. Kau sendiri seorang wanita, tentu kau tahu perasaannya. Untuk menyelamatkan putrimu, apa aku harus hancurkan hidup putraku? Aku akui penghasilannya memang kecil. Dia memang agak pendek. Tidak ada kekurangan lain pada putraku. Wajahnya tampan, berakhlak baik. Masa aku harus bawa menantu begini untuk putraku? Tidak. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ayo kita pergi. Tunggu. Ayo semuanya. Kalian jangan pergi. Tolong jangan pergi. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Semuanya akan beres. Ayo ambilkan minuman. Cepat. Anak-anak sedang bicara. Nanti juga beres. Cepat. Aku sudah bilang pernikahan ini batal. Jangankan minum sirup, air juga aku tidak sudi meminumnya. Aku mohon jangan pergi, Ibu Besan. Aku mohon Ayah, jangan padamu. seperti itu. Diam, nak. Tapi dia... Nak, jangan pergi meninggalkan pelaminan, nak. Tolong jangan mempermalukan kami. Pak Misra, Tapki putriku akan sembuh. Dia sedang berobat. Dokter terkenal sedang mengobatinya. Dia masih melakukan terapi bicara. Sekarang dia malah jarang gagap. Kata dokter, dia akan segera sembuh. Sekarang dia suka membaca surat kabar. Dia membaca surat kabar setiap hari tanpa gagap. Kau tidak percaya kan? Sebentar, kutunjukkan. Punam, ayo ambilkan surat kabar. Cepat. Iya, baiklah. Kalian semua jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi ya. Jangan pergi. Jangan pergi, nak. Dia suka takut
Kalau di tengah orang banyak, dia memang akan gagap. Tapi kalau dia di tengah keluarga, dia bicaranya menjadi lancar. Tolong jangan tinggalkan dia. Aku mohon jangan tinggalkan dia, nak. Putriku itu sangat baik, nak. Tolong jangan tinggalkan dia. Tolong, nak. Apapun akan kuberikan padamu, nak. Bahkan nyawaku pun kuberikan. Tapi tolong jangan tinggalkan anakku. Jangan tinggalkan dia, nak. Jangan putuskan hubungan ini, nak. Tolong Pak Misra, tolong nasihati anakmu. Tolong Pak Misra. Dia mau menasihati apa? Yang akan menikah itu putraku, bukan dia. Aku kan sudah bilang kami tidak suka dengan perempuan ini. Apa yang kau katakan? Memangnya kami merahasiakan hal ini? Setelah semuanya sudah disepakati, sekarang kau mengatakan tidak suka? Hei Nona, bicara yang sopan. Dan harus mengerti satu hal. Kalau kami beli barang dari toko dan sepulangnya kami tidak suka dengan barang itu, maka kami kembalikan langsung ke tokonya. Apalagi dengan perempuan ini masalah untuk sepanjang hidup. Kalau tidak suka, simpan saja sendiri. Ayo kita pulang. Aku mohon, tolong jangan hentikan pernikahan ini. Kalau ayah menunduk terlalu lama, nanti pinggang ayah jadi sakit. Dan ayah tidak bisa bekerja selama 4 hari, dan belum lagi dimarahi ibu. Ayo berdiri, ayah. Kau jangan khawatir, nak. Ayah akan benahi semuanya. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Pasti akan baik, ayah. Tapi jika pernikahan ini terjadi, tidak akan ada yang baik. Ayah tahu kan? Aku ingin sekali meninggalkan kenangan indah di sini. Tapi jika hari ini aku membiarkan ayah ibu dihina, ini bukan pertanda baik. Iya kan, ayah? Bibi, kata dokter, orang-orang seperti aku jika mendapatkan kasih sayang, kami bisa cepat sembuhnya. Ayahku hari ini di hadapan kalian dia menangis dan memohon kepada kalian. Apa kalian tahu kenapa? Karena dia sangat mencintai aku. Iya kan ya? Ayah mengatakan kalau aku adalah nyawanya. Iya kan? Di Waker. Aku tahu selama ini ayahku tidak pernah belanja untuk dirinya. Tapi dia membayar biaya dokter
termahal untukku. Ayahku begitu sayang padaku. Kalau sanggup, dia pasti akan ikut ke rumah suamiku. Tapi hari ini, keluarga calon suamiku dan ibuku, karena satu kekuranganku ini, dia memuja dewa selama bertahun-tahun. Dan dia selalu mengatakan dewa memberi kekurangan ini karena aku punya kekuatan untuk menahan penyakit ini. Ibu sangat berharap penyakitku sembuh dengan cepat. Dan adikku Aditi ini, dia selalu bertengkar denganku. Tapi kalau sanggup, dia pasti akan membela aku mati-matian. Dan Som, adik kecilku ini, kau tahu kan Paman? Dia suka sekali kriket. Kau tahu kenapa dia seperti itu? Karena dia juga mengharapkan kesembuhanku. Nak, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja ya. Diwaker, aku sangat bahagia dengan pernikahan ini karena aku merasa kau memperhatikan keluargaku, mengerti perasaan kami. Tapi kenapa kau menyakiti hati kami semua? Dan sumpah demi dewa, aku tidak pernah mentertawakan tinggi badanmu. Tapi hari ini aku baru sadar kalau kau memang benar-benar rendah. Tapi dari sini, Bibi, selama ini aku tidak pernah membedakan kau dan ibuku. Tapi aku heran, kau tidak tahu perbedaan antara barang yang dibeli di toko dan putri seseorang. Kalian mencari menantu di tempat yang salah. Barang yang Anda beli di toko, di situ ada juga patung yang dipajang. Jadikan patung itu sebagai menantumu saja. Selain pakaian, kalian bisa mengembalikan patungnya sekalian. Terima kasih. Tolong makan dulu dan jangan sia-siakan yang tidak bisa dikembalikan. Sayang, kau baik-baik saja, nak. Ibu melebihi uang mereka, membuang air mata kita. Dan ibu tidak membuat aku lemah. Aku bisa menahan segala derita.
Aku hanya perlu dukungan. Nak, apa yang terjadi kemarin? Kemarin yang mana yang ibu bicarakan? Apa yang terjadi kemarin tidak akan pernah kembali lagi, dan masa depan belum tiba. Ayah, ini dari News Channel 66 dari Druv, tapi aku tidak melamar di sini. Apapun yang terjadi dan siapa yang melakukannya, lupakan semua itu. Kau akan bekerja di News Channel, nak.